Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang Kisah Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit, bagian kedua. Pemerintahan Kertanegara. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Setelah Raja Narasingha mangkat, pemerintahan dilanjutkan oleh saudara sepupu Baginda yang bernama Kertanegara. Sang raja pengganti ini mempunyai sifat yang jauh berbeda dari pendahulunya. Ia adalah seorang raja yang serakah dan sangat suka berperang untuk memperluas daerah kekuasaannya. Selain itu, ia sering bersikap tidak peduli terhadap nasib rakyatnya yang tidak beruntung. Raja Kertanegara mempunyai 4 orang anak, semuanya perempuan. Yang pertama bernama Tribuana Prameswari. Yang kedua bernama Mahadewi Dyah Suhita. Putri ketiga bernama Prajna Paramita Dewi. Yang keempat bernama Gayatri. Keempat putri raja itu piatu, ibunda mereka sudah wafat sewaktu mereka masih kecil. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Selang beberapa tahun kemudian Raden Wijaya yang diasuh pamannya, Kertanegara, sudah mulai beranjak dewasa. Ketika melihat hal itu, timbul niat dalam hati sang raja untuk menjodohkan putri sulungnya dengan Raden Wijaya, keponakan asuhannya itu. Sekarang si Wijaya telah dewasa. Sudah tiba saatnya untuk berumah tangga. Sebelum ia jatuh hati pada gadis lain, sebaiknya ia kujodohkan dengan putriku, Tribuana Prameswari, pikirnya suatu hari. Memang inilah yang kuinginkan dari dulu. Untung saja Kakang Prabu cepat meninggal. Kalau tidak, tentu aku akan bersusah payah mencarikan jodoh untuk putriku ini, bisiknya dalam hati. Begitulah Kertanegara, ia merasa mendapat berkah atas kematian sang Raja Narasingha. Kertanegara lalu bangkit dan pergi ke peraduan untuk beristirahat. Pada saat yang telah ditentukan, Raden Wijaya dipertemukan dengan putri sulung sang raja. Seperti harapan Kertanegara, Raden Wijaya langsung jatuh cinta kepada putri Tribuana. Tanpa berpikir panjang Raden Wijaya memutuskan untuk segera mempersunting sang putri. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Raja Kertanegara merencanakan pesta besar-besaran, ia akan mengundang semua raja yang menjadi bawahan Singosari. Para bupati dan camat juga akan diundang. Pesta untuk rakyat kapan akan kita laksanakan Baginda? Tanya Mahapatih Raganata pada suatu kali. Jangan hiraukan mereka itu. Tamu-tamuku akan merasa terganggu melihat orang-orang miskin itu berebut makanan, kata raja setengah membentak. Beberapa mantri dan pengawal hanya diam dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Kertanegara. Mereka bertanya-tanya dalam hati, apakah Kertanegara adalah raja pengganti yang tepat untuk rakyat Singosari? Setelah ditentukan hari dan tanggalnya, pesta pun dimulai, tamu-tamu kerajaan sudah mulai berdatangan. Karena tidak ada pemberitahuan kepada rakyat, yang terlihat hanya beberapa orang saja berjejer di pinggir jalan. Mereka memperhatikan satu persatu tamu kerajaan yang datang. Tidak seperti biasanya, kalau ada pesta atau perhelatan di istana, kita selalu ikut beramai-ramai, celetuk seseorang yang ikut berdiri di pinggir jalan itu. Sekarang tidak ada undangan untuk kita, rakyat jelata, raja yang bijaksana sudah tiada, kata yang lain menimpali. Setelah berjam-jam berdiri di pinggir jalan, mereka akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Sementara itu, di tempat lain Raja Kertanegara dengan beberapa orang sahabatnya sedang bermabuk-mabukan. Botol arak dan botol minuman keras lainnya berserakan di mana-mana, beberapa orang asyik menabuh gendang.
Pelayan dengan girangnya berulang kali menuangkan minuman ke dalam gelas-gelas yang sudah kosong. Mereka berpesta pora sampai pagi. Belum cukup sebulan setelah pesta perkawinan Raden Wijaya dengan Putri Tribuana, Raja kembali mengadakan pesta. Putri Kertanegara yang kedua, Mahadewi Dyasuhita, dipersunting oleh Raden Ardaraja, putra Raja Jayakatwang di Kerajaan Daha, Kediri. Seperti sebelumnya, pesta diadakan selama 7 hari 7 malam. Tingkah laku Kertanegara tidak berubah, ia tidak melewatkan hari-harinya tanpa minuman keras dan mabuk-mabukan. Setelah melewati 2 kali pesta perkawinan, para pejabat kerajaan kini sudah mengetahui siapa Kertanegara sebenarnya. Lalu, mereka dengan diam-diam mengadakan pertemuan untuk meminta pendapat dari masing-masing pejabat tentang tingkah laku Kertanegara. Kertanegara tidak pantas menjadi raja, kata salah seorang pejabat memulai percakapan. Yang lain menganggukkan kepala tanda sangat menyetujui pernyataan itu. Dalam pertemuan itu juga dibicarakan tentang kelanjutan pengabdiannya setiap pejabat. Karena tidak setuju dengan cara Kertanegara mempergunakan kekuasaan, tidak satu pun dari mereka yang akan tetap bertahan dan mengabdi kepada Raja Singosari. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Sejak saat itu satu persatu dari mereka mulai mengundurkan diri. Sekarang, tinggallah Mahapatih Raganata yang mendampingi Kertanegara dalam menjalankan roda kepemimpinannya. Dari semula, sebenarnya, Raganata tidak setuju dengan pengangkatan Kertanegara menjadi raja. Sebagai orang dekat Raja Narasinga, ia mengetahui segala tingkah laku sepupu Prabu Narasinga itu. Namun, ia hanya bisa berdoa semoga Kertanegara cepat menyadari kekeliruannya. Harapan Mahapatih Raganata itu akhirnya sirna juga. Ia tidak diperdulikan lagi oleh Kertanegara, bahkan, pangkatnya diturunkan dan ia sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi. Sebagai penggantinya, Kertanegara mengangkat Ki Kebo Tengah sebagai Mahapatihnya. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Setahun telah berlalu, keadaan pun sudah jauh berubah, Kerajaan Singosari sedang berada di puncak kehancuran. Kehidupan rakyat bertambah susah karena semua sumber kehidupan diambil alih oleh kerajaan. Tidak ada lagi yang memikirkan rakyat kecil, kecuali diri mereka sendiri. Sekarang di Kerajaan Singosari hanya tinggal orang-orang pilihan Kertanegara, salah seorang di antaranya bernama Banyak Wait, ia adalah orang kesayangan Kertanegara. Kaki tangan raja, merupakan sebutan kata salah seorang prajurit bagi Banyak Wait. Namun, kedekatan itu dikhianatinya sendiri. Rupanya diam-diam ia dan Raja Jayakatwang mempunyai rencana yang kurang baik. Mereka akan menghancurkan Singosari dan merebut kekuasaan, untuk itulah Jayakatwang mulai menyusun kekuatan. Kekuatan pertama yang diperoleh Jayakatwang berasal dari Banyak Wait. Ia berhasil membujuk orang kepercayaan Kertanegara pada perhelatan Putri Mahadewi Dyasuhita dengan putranya sendiri, Ardaraja, beberapa waktu lalu. Waktu itu Banyak Wait yang selalu mendampingi raja sangat ramah padanya. Saat diadakan jamuan khusus untuk besan Kertanegara, Jayakatwang sempat berbicara serius dengan Banyak Wait. Pembicaraan demi pembicaraan terus berlangsung, kemudian, berlanjut dengan kedatangan Jayakatwang ke Singosari pada saat-saat tertentu. Selain itu, mereka juga sering bersurat-suratan dan pertemuan demi pertemuan mereka lakukan. Banyak Wait telah tergoda oleh rayuan Jayakatwang. Kata-kata Jayakatwang selalu diingatnya, yaitu akan memberikan separuh kerajaan kepadanya. Kita akan memberontak, kita rebut kekuasaan Kertanegara dengan cara apapun, kita akan bertarung habis-habisan. Jika kita menang, kau akan mendapat separuh dari kerajaan ini, rayu Jayakatwang.
Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Banyak White mendengarkan dengan penuh semangat, kata-kata itu selalu dilontarkan Jaya Katuang, baik dalam setiap pertemuan maupun dalam surat-suratnya. Waktu terus berjalan, musim pun cepat berganti. Suasana istana yang dulu akrab kini dirasakan seolah tidak ramah lagi oleh banyak White. Aku merasa tidak tenteram di istana ini, katanya dalam hati. Jangan-jangan rencanaku dengan Jaya Katuang sudah diketahuinya, lanjutnya pula. Sejak itu, banyak White mulai berhati-hati. Tempatnya yang semula sangat aman di samping raja kini sudah tidak aman lagi. Selain itu, ia juga membatasi pertemuan serta kegiatan surat-menyuratnya dengan Raja Jaya Katuang. Para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, bagaimana kisah selanjutnya? Nantikan episode berikutnya di waktu dan jam yang sama. Tetap stay tune di channel YouTube kesayangan kita, channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.